Polemik kasus ijazah Joko Widodo kini menjelma menjadi gelombang besar yang menyeret nama-nama besar Republik ini. Mengadukan si siapa? Rismon. Dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini konflik bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudahlah, kasihlah ijazah saja. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Muhammad Yusuf Kala, masuk ke arena. Bukan untuk menggugat ijazah, tapi justru menasehati Jokowi agar menunjukkannya demi meredakan kegaduhan publik. Jangan ada Armando ngomong senaknya saja. Dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang perintahkan? Perintahkan mati. Nah, ada itu. Makin gila dia ngomong. Dimulai dari kasus ijazah, hubungan dua tokoh yang dulu mesra kini bersih tegang. Kemana arah pusaran konflik ini? Akankah terus melebar dan membuka kotak Pandora baru drama-drama panjang lainnya? Pemirsa, polemik ijazah Jokowi memasuki babak yang baru, tentunya yang lebih personal. Jika sebelumnya fokus pada keabsahan dokumen ijazah di UGM, kini fokus sedikit bergeser pada hubungan antar tokoh, yakni Jokowi dan Yusuf Kala. Yusuf Kala atau JK melaporkan Rismon atas tuduhannya terhadap JK sebagai bohir, dan kepelikan masalah ini meluas hingga saling lapor sampai ke ranah sensitif, yaitu agama. Untuk mengurai benang kusut ini sudah ada di studio NTV politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dian Sandi, dan melalui sambungan Zoom sudah ada kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin atau Bang Kozi, dan kita juga menunggu kehadiran kuasa hukum Yusuf Kala Pak Abdul Haji Talauho. Mas Sandi, ya. Bang Kozi, sehat? Sehat. Ya, siap. Sehat ya, kita sehat untuk bagaimana membahas hubungan segitiga antara Roy Suryo diwakili oleh Bang Kozi, kemudian dari sisi Jokowi ini sudah ada partai yang terafiliasi Jokowi ya, dengan putranya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI, dan juga kita menanti kehadiran dari Pak Abdul sebagai perwakilan ataupun kuasa hukum dari JK. Mas Sandi, kader Anda PSI, namanya Sahat Martin Philip kan melaporkan Pak JK ya terkait dengan kasus penistaan agama. Apakah sudah seizin partai? Selamat sore Mbak Mona. Ya. Sebelumnya saya ingin mencoba menjelaskan duduk perkara dari persoalan ini, sehingga tadi ada tema yang mengatakan bahwa PSI terseret. Memang setiap ada Pak Jokowi di situ, PSI pasti ada di situ, sehingga mungkin terseretnya di situ ya. Tetapi tidak terseret dalam konteks sebagai pelapor. Karena kemarin Ketua Harian kami, Bapak Ahmad Ali, sudah menyampaikan tidak ada hubungan antara pelapor dengan PSI dalam konteks sebagai pelapor ya. Bahwa mereka adalah kader PSI betul, tetapi dalam hal ini PSI sebenarnya tidak terlibat dalam hal pelaporan. Karena seperti yang kita tahu bersama, itu banyak sekali, kalau saya tidak salah mengutip dari beberapa media yang sudah menampilkan nama-nama organisasi kemarin itu hampir di atas belasan 20. Ya. 20 malah. Nah, PSI di situ ada kader memang, yaitu Gamki, yaitu Bung Nur Sahat. Tetapi kita juga harus memandang Bung Nur Sahat ini sebagai kader daripada Gamki. Bahkan beliau adalah ketua Gamki. Itulah makanya dua organisasi yang berbeda ya. Organisasi satu berbeda. Keagamaan, satu organisasi politik. Itulah makanya kenapa Pak Ahmad Ali kemarin menyampaikan bahwa dalam hal ini PSI tidak terlibat. Tapi PSI mengetahui kan? Ada kadernya sepanjang yang saya ketahui, seorang tokoh nasional. Sepanjang yang saya ketahui kemarin, karena sebelumnya memang ada rapat pada saat itu, kita setiap kali ada isu dinamika politik nasional, kita selalu merapatkan biasanya. Nah, dalam hal itu pernah dirapatkan dan memang tidak ada perintah partai untuk ikut terlibat di dalam isu itu pada awalnya. Tetapi sekali lagi,
kami di PSI ini sebenarnya ini kan adalah amanah dari Rakernas kemarin bahwa apapun yang akan bersinggungan dengan Pak Jokowi, kami harus menjadi garda terdepan untuk membela beliau. Artinya PSI setuju atas tindakan pelapor untuk melaporkan? Oh tidak, kalau dalam hal pelaporan ini kami sebenarnya tidak dalam kerangka bersetuju atau tidak. Khusus untuk yang pelaporan ini, tetapi kalau dia berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Pak Jokowi, kami pasti akan berada di situ. Apakah ada semacam teguran terhadap pelapor? Tentu mekanisme partai kami berjalan sampai hari ini memang sedang berproses. Pihak-pihak juga pasti akan dipanggil nanti ke depan. Mungkin karena ini kan jedanya hanya berapa hari ya dari semenjak peristiwa itu. Saya rasa ke depan akan ada pemanggilan. Jadi setelah rapat apa sikap partai? Sikap partai kemarin melalui Pak Ahmad Ali menjelaskan untuk kita menahan diri, tidak ada yang boleh dulu berkomentar khusus yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Tapi kalau untuk urusan yang lain kita tidak ada masalah sama sekali. Tanggapan kader PSI lainnya? Apakah muncul kekhawatiran, maksud saya Mas Sandi, jika ada salah satu anggotanya atau kadernya ini yang seakan-akan sengaja untuk menimbulkan kegaduhan, apalagi muncul isu SARA dan kemudian ada kekhawatiran bahwa tindakan ini memang sengaja untuk membungkam kritik yang datang terhadap Pak Jokowi? Oh tidak, kalau kami tidak melihat seperti itu. Karena sesuai dengan aturan negara kita, perundang-undangan kan semua orang berhak bagaimana menyikapi setiap persoalan yang muncul. Saya rasa langkah Gamki itu tepat juga untuk melaporkan. Daripada, ini kan ada daripada kita harus ribut-ribut di bawah gitu. Misalkan antara pendukung yang satu dengan pendukung yang lain, ribut lalu bertengkar, misalkan itu lebih baik menguji segala sesuatu itu di proses hukum. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa Pak JK itu sudah harus bersalah. Mereka kan melaporkan itu dalam bentuk untuk menguji apakah pernyataan Pak JK itu memiliki unsur pidana atau tidak, kan begitu. Jadi tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan citra yang buruk ya terhadap partai karena ada laporan soal penistaan agama ini? Sampai hari ini kami dalam hal pelaporan yang isu berkaitan dengan agama, kami sudah clear di situ sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami bahwa itu tidak ada urusannya dengan PSI. Tidak ada urusannya dengan PSI. Tidak ada urusannya dengan PSI. Baik, Bang Kozi, Anda ikuti kah? Ya, saya mengikuti. Gimana? Laporan dari salah satu kader PSI terhadap Pak JK. Ini mungkin bisa Anda nilai apakah sebagai buntut panjang dari kasus ijazah palsu yang Anda tangani sejak bertahun-tahun yang lalu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami menilai ini adalah bagian tindak lanjut dari strategi ekstensifikasi kasus yang telah sedang dan terus dijalankan oleh kubu Jokowi, di mana kubu Jokowi tidak bisa menghindari tuntutan publik, khususnya setelah tokoh bangsa yakni Pak JK juga memiliki aspirasi sama dengan memberikan nasihat selaku senior kepada saudara Joko Widodo yang pernah didampingi sebagai presiden begitu untuk menunjukkan ijazahnya. Dan tentu saja itu adalah sebagian dari ikhtiar untuk mengakhiri polemik bangsa jika benar saudara Joko Widodo memang ingin melerai perseteruan anak bangsa. Kemudian ada pernyataan dari kubu Jokowi menyatakan saat ini sudah masuk proses hukum, lalu diminta oleh para pihak menghormati proses hukum. Nah, ini ada dua hal yang sebenarnya bisa berjalan beriringan. Proses hukum tetap berlanjut, tetapi proses kenegarawanan, di mana seorang mantan presiden punya niat baik, punya itikat untuk segera melerai kegaduhan dengan inisiatif menunjukkan ijazahnya, tentu ini suatu hal yang semestinya menjadi pertimbangan dan bahkan bisa saja ini menjadi penyelesaian persoalan. Walaupun memang ini telah menjadi bukti yang disita oleh penyidik, tidak sulit bagi penyidik untuk meminjamkan dan menunjukkan. Apalagi dalam banyak kasus penyidik, polisi dalam hal ini begitu terbiasa untuk memamerkan barang bukti. Misalnya kasus pembunuhan, ditunjukkan alat untuk membunuh, golok, dan seterusnya. Tetapi anehnya dalam kasus dugaan ijazah palsu ini, ijazah ini seperti barang yang tidak bisa ditunjukkan kepada publik, seperti barang yang haram untuk ditunjukkan pada publik. Padahal kalaulah barang ini benar begitu ketika sudah ditunjukkan masih ada yang mempersoalkan, maka publik akan melihat pihak-pihak yang masih mempersoalkan itulah yang bermasalah. Namun faktanya tidak demikian, justru dari kubu Jokowi yang terus mempertahankan dengan adagium siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan.
Padahal kalau kita kaitkan dengan motivasi yang disampaikan oleh Pak JK bahkan meyakini ijazah saudara Joko Widodo asli. Itu pula yang menyebabkan Pak JK pernah mendampingi sebagai wapres karena meyakini ijazahnya asli. Sehingga tidak bisa dikaitkan bahwa ada motif Pak JK menuduh. Karena itu ungkapan siapa yang menuduh harus membuktikan itu sama saja. Tuduhan terhadap Pak JK bahwa motif yang dikemukakan oleh Pak JK adalah bagian dari tuduhan soal ijazah. Dan perlebaran kasus hingga adanya pelaporan oleh kader PSI ini adalah bagian upaya untuk mengaburkan dan mengalihkan perhatian publik yang tadinya fokus menuntut ijazah tersebut diadili, tetapi kini dialihkan pada persoalan yang sensitif dalam ini penistaan agama. Tentu ini akan menyebabkan pembelahan yang lebih luas, lebih besar, apalagi framing itu justru dilakukan oleh kader PSI, yakni Ade Armando, yang memotong video sehingga substansi dan perspektif dari apa yang disampaikan Pak JK itu menjadi liar, tidak bisa dipahami secara utuh, dan inilah yang kemudian dianggap sebagai penistaan, dan ini bagian... Oke, Bang Kosi, jadi Anda menganggap ada pengaburan fokus ya, dan ada pengalihan isu. Waktu kita masih panjang di NTV Prime, kita masih punya banyak waktu, kita harus jeda dulu untuk azan maghrib. Tetaplah bersama kami di NTV Prime. Kembali di NTV Prime, masih di segmen dialog drama ijazah Jokowi Memanas. Masih ada Mas Sandi dari PSI di samping saya ini. Mas Sandi, ya. Pak JK juga mengeluarkan statement ya, cukup keras. Tapi sebelum kita ke sana, intinya Pak JK meyakini dan menyampaikan secara terbuka bahwa laporan terhadap dirinya ini ada unsur politisasinya atau balasan atas kasus ijazah atau komentar ijazah yang disampaikannya. Sikap atau pandangan PSI bagaimana? Saya tidak tahu dari mana Pak JK menyimpulkan seperti itu ya. Karena sebenarnya kalau kita merunut beberapa peristiwa belakangan ini, terutama yang langsung berhubungan dengan Pak JK, itu kan mengeluarkan beberapa statement ya. Pernah menyerang Pak Prabowo misal kemarin. Terus pernah juga ada isu-isu yang lain seperti misalkan beliau negarawan, beliau sangat peduli dan perhatian terhadap kondisi tidak ada yang bangsa menyanggah, kita ini. tidak ada yang menyanggah itu Mbak Mona. Tetapi kan kita harus mencoba membuat daftar-daftar yang seperti statement Pak JK itu sehingga kita memiliki kerangka yang jelas seperti apa sebenarnya tujuan daripada statement-statement itu kan. Nah, kalau saya melihat tidak ada niat sebenarnya Pak JK untuk menyinggung Pak Jokowi, tapi kan belakangan ini akhirnya menjadi nampak. Awal-awal itu kan kita melihat Pak JK seperti sedang memberikan satu warning kepada masyarakat Indonesia bahwa kita harus mengantisipasi beberapa hal yang terjadi ke depan, kan begitu awalnya. Ribut-ribut kemudian masuk kepada persoalan ijazah gitu. Tetapi yang saya herankan, apa Pak JK ini tidak memiliki orang-orang yang di sekelilingnya memberikan update terhadap isu ini ya? Atau mungkin seperti masukan-masukan seperti Pak Roy Surya atau pengacaranya Pak Uzinuddin mungkin yang memberitahu beliau, tunjukkan dong ijazahnya. Mau tunjukkan apa? Ijazah itu kan sudah ditunjukkan mulai bulan Mei oleh Baris Krim misal. Kemudian lewat Kamnat misal di Polda Metro Jaya, itu kan sudah dilakukan pada bulan Desember kemarin. Yang waktu gelar perkara khusus. Itu kan mereka dikasih lihat. Nah maksud saya kalau sekarang Pak JK mengatakan tunjukkan dong ijazahnya. Tunjukkan apa lagi mau ditunjukkan? Apa definisi tunjukkan itu harus dipegang dan dibegini-gini mungkin ya? Oke. Mungkin Pak JK ini sebagai tokoh nasional sudah sangat gerah ya. Karena kasus ijazah Jokowi ini sudah lama, sudah berlarut-larut. Padahal masih banyak sekali isu penting yang harus segera dibahas dan harus segera ditangani. Ya berarti Pak JK menjadikan Pak Jokowi sebagai subjek di sini. Bahwa Pak Jokowi lah sebenarnya yang membuat masalah. Tapi ijazahnya Pak Jokowi. Ini ya kan maksud saya berarti Pak JK menjadikan Pak Jokowi sebagai subjek, sebagai yang membuat masalah. Padahal yang membuat masalah ini kan para penggugat-penggugat ini yang membuat masalah. Kalau mau menasihati, ya nasihatilah si Roy Suryo dan kawan-kawan, Pak Said Didu dan kawan-kawan. Karena kan mereka sebenarnya yang membuat masalah ini. Kalau menasihati Pak Jokowi, mau dinasihati apa Pak Jokowi? Beliau sudah menyelesaikan persoalan ini benar-benar seperti seharusnya kan. Artinya ketika ijazah aslinya sudah ada di tangan pihak kepolisian, Pak Jokowi sudah tidak ada peran di sana untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya. Bukan hanya sebatas berperan, bahkan Pak Jokowi pun tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah maupun untuk menyampaikan kepada siapapun bahwa ijazahnya asli. Karena sebenarnya yang menjadi subjek hukum di sini kan sebenarnya adalah UGM.
Ya orang UGM yang mengeluarkan. Kalau Pak Jokowi ini kan orang yang diberikan ijazah. Ngapain dia harus menunjukkan apapun gitu. Tetapi karena itu tuntutan daripada proses hukum yang sedang berjalan, ya beliau ngikut-ngikut saja. Ketika ditanya mana ijazahnya, beliau bawa ke Baris-Krim. Ketika diminta untuk dianggap dengan apa yang dimaksudkan oleh penyitaan itu, ya beliau serahkan ke Polda Metro Jaya. Apakah ada yang bisa dilakukan Pak Jokowi agar situasi polemik ini tidak semakin keruh, tidak semakin mengaitkan tokoh-tokoh lainnya, tidak semakin urusannya semakin panjang dan lebar dan luas? Adakah mungkin hal-hal atau satu langkah yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi Kalau untuk segera menyimpulkan dan segera menyelesaikan dan menutup buku perkara tidak ini? ada. Pak Jokowi itu orang yang memiliki prinsip yang sangat kuat ya dalam hal ini. Kalau beliau sudah mengatakan itu, mau 1000 Pak JK pun beliau tidak akan ada masalah. Karena sebelum Pak JK kan sudah banyak orang yang menyampaikan pernyataan itu. Misal contoh dulu Ibu Mega pernah mengatakan itu untuk menunjukkan ijazah. Ya kan beliau tetap aja seperti beliau lah, seperti Pak Jokowi. Tidak ada masalah bagi beliau. Sepanjang hukum mengaturnya seperti itu, beliau akan seperti itu. Pak JK sebagai mantan pasangan ya, pernah menjadi wakil dari Pak Jokowi ketika beliau menjabat sebagai presiden, menyampaikan statement yang sangat keras ya. Publik yang mendengar juga sempat kaget. Sepertinya ada sedikit amarah gitu dari statement yang disampaikan, yaitu Jokowi tidak akan jadi presiden kalau bukan saya. Apa respons Pak Jokowi? Saya kembali lagi mengutip pernyataan daripada pimpinan kami bahwa memang Pak Jokowi itu terlalu emosional. Pak Jokowi sementara terlalu kita Pak JK terlalu emosional. Sementara kita seperti yang kita tahu, Mbak Mona ketahui bahwa kita hidup di negara yang menganut paham demokrasi. Tidak ada orang bisa menciptakan orang menjadi presiden di alam demokrasi. Semua kan diserahkan kepada masyarakat sebagai Menurut pemilih. Anda apa alasan Pak JK sangat emosional? Pasti ada satu hal yang membuat beliau tidak nyaman, membuat beliau bisa dibilang marah. Ya, politik ini kan tentu tidak ada yang berdiri sendiri. Semua pasti ada sebab-sebabnya. Tetapi kalau mengaitkan itu dengan Pak Jokowi maupun dengan PSI misal, apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Pak JK? Sepanjang sampai hari ini tidak ada satupun kalimat Pak Jokowi yang menegasikan, apalagi sampai mendiskreditkan Pak JK. Tidak ada. Pak Jokowi bilang saya orang kampung, maksudnya apa? Ya beliau memang dari kampung kan, dari dulu itu pernyataan itu bahwa beliau memang dari kampung, dari Solo kan. Artinya maksudnya beliau orang kampung, beliau bisa maju sebagai presiden karena aspirasi rakyat, bukan karena bantuan siapapun? Ya tentu kalau kita berbicara proses terpilihnya itu kan banyak sekali faktor-faktor ya Mbak ya. Yang paling pertama tentu adalah persetujuan daripada partai politik, karena di situ ada kan presiden threshold. Semua partai politik pasti memiliki jasa yang sama terhadap Pak Jokowi. Yang kemudian ketika kita menyerahkan pada mekanisme demokrasinya sendiri, ya tentu masyarakat sebagai pemilih. Bahwa ada aktor-aktor lain di belakang layar seperti itu ya, kita tidak bisa menghitung satu persatu yang namanya kontestasi pilpres. Ada ribuan orang yang tentu pasti akan terlibat di situ sebagai orang yang memang anggap katalah mendukung. Oke, jadi Pak Jokowi menyikapinya santuy aja ya, santai aja ya. Menanggapi reaksi dari Pak JK atau statement dari Pak JK yang sepertinya ada sedikit esensi kemarahan di sana. Saya tidak melihat kemarahan Pak JK itu tertuju kepada Pak Jokowi sebenarnya. Tetapi yang namanya sekarang hari ini sosial media, tentu banyak komentar-komentar yang mengarah ke Pak JK. Misalkan saja oleh teman-teman yang terafiliasi ke relawan atau mungkin maksudnya termul-termul dan buzzer. Ya, kalau kami tidak menerima apa diksi-diksi termul itu, kami tidak. Tapi disampaikan Pak JK secara eksplisit. Ya mungkin saya tidak tahu siapa tujuan pernyataan dari termul-termul itu ya. Tapi kalau kami sendiri kami tidak mengakui adanya diksi termul itu. Termul-termul ternak-ternak itu apa sih? Masa manusia dikatakan ternak kan nggak cocok. Apalagi itu disampaikan oleh sekaliber Pak JK kan. Orang yang notabene yang kita ketahui adalah seorang mantan wakil presiden 2 periode. Tidak pas lah kalau kalimat ternak-ternak itu. Tetapi Mbak Mona, saya ingin menyampaikan di kesempatan ini bahwa persoalan ijazah ini sebenarnya kalau saya bisa menggunakan satu padanan, itu seperti orang bermain judi. Siapa yang bermain judi di sini? Kalau saya boleh membuat satu padanan. Karena sebenarnya teman-teman baik itu yang masuk ke dalam persoalan ini maupun sebagai penggugat misal, mereka kan sedang mencoba mempertaruhkan. Misal contoh penggugat,
itu kan mempertaruhkan, mencoba mengganggu integritas maupun reputasi Pak Jokowi seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Taruhannya adalah pidana. Makanya saya katakan ini seorang seperti orang berjudi. Kalau Anda masuk di situ, kalau Anda ingin masuk kepada persoalan ini, konsekuensinya ada. Nah, ketika misalkan tokoh-tokoh, saya tidak menyebut itu Pak JK ya, tetapi yang lain, maka taruhannya ketika Anda meyakini bahwa ijazah ini palsu, taruhannya reputasi juga. Beliau tidak bilang begitu, beliau bilang saya yakin ijazah Jokowi asli sehingga saya juga berani untuk maju. Makanya ketika saya Pilpres. katakan tadi, saya tidak spesifik menyebut Pak JK, tetapi manakala ada yang masuk ke dalam persoalan ini, maka seperti orang berjudi tadi. Maksud Anda kliennya Bang Kozi? Ya bisa disebut klien. Ya, kami Pak masih lawyer juga menunggu lah. Bang Kozi untuk kembali bergabung. Oke, jadi sebenarnya Pak Jokowi ini santai aja ya, Mas Sandi ya. Namun kemudian tadi yang Anda sebut relawannya atau mungkin simpatisannya, ini yang tampaknya justru malah emosi. Sebut saja Bang Ade Armando terhadap mungkin beberapa dugaan-dugaan yang katanya ini videonya nggak utuh. Ini hasil editan, hasil potongan untuk penggiringan opini. Saya tidak tahu ya siapa orang yang dimaksud oleh Pak JK terhadap isu ini. Tetapi yang jelas pertama itu bukan Pak Jokowi, yang kedua itu bukan PSI. PSI sama sekali tidak pernah nyinggung-nyinggung Pak JK. Kami masuk ke dalam persoalan ini hanya karena kami harus berada di garda terdepan ketika itu bersentuhan dengan Pak Jokowi. Clear di situ ya. Bahwa kemudian ada relawan-relawan, sebut saja misal nama yang Mbak sebutkan tadi, ya tentu itu di luar daripada kapasitas kami untuk mengontrol semua orang. Relawan-relawan Pak Jokowi ini kan banyak. Mereka yang tampil di Instagram, mereka yang tampil di sosial media, mereka yang tampil di YouTube, berikut dengan anggota PSI media ya. sosialnya sendiri. Kami tidak bisa mengontrol semua orang. Bahwa ketika Pak JK misal dengan sangat sadar untuk masuk kepada persoalan yang menyinggung Pak Jokowi, konsekuensinya beliau juga pasti akan sadar. Beliau pasti akan diserang oleh, pertama bukan Pak Jokowi, kedua bukan PSI, tetapi oleh orang-orang yang barangkali menyayangi Pak Jokowi. Kan begitu, beliau sadar itu konsekuensinya. Kalau sekarang beliau marah itu ya sebut saya marah ke siapa. Nah tapi belakangan kan Pak JK ini terakhir ini beliau menyebut nama Pak Ade Armando kan katanya kan. Nah kalau khusus yang spesial ke Pak Ade Armando, beliau itu setiap kali sepengetahuan saya di beberapa channel YouTube yang beliau langsung bicara di situ tidak dengan embel-embel PSI kan, tetapi beliau juga punya acara sendiri gitu. Tapi kan beliau kader PSI dan pastinya apapun yang disampaikan itu juga harusnya beliau sudah paham gitu ya. Oh, enggak bisa begitu. Kader PSI ini ada jutaan di seluruh Indonesia. Beliau Pak Ade Armando kan bukan pengurus di PSI. Kalau berbicara soal kader itu jutaan. Terakhir kami misal contoh kalau kita berbicara data struktur PSI dari pusat sampai ke daerah itu banyak sekali. Kan kami tidak mungkin mengontrol semua orang, tetapi kami bisa mengontrol pengurus. Oke, jadi kalau hanya kader bukan pengurus itu tidak bisa dikontrol. Walaupun di awal ketika bergabung sebagai anggota itu sudah ada semacam bimbingan teknis begitu ya atas mungkin dasar apa do and don'ts-nya sebagai seorang anggota PSI. Bahwa ada hal-hal seperti itu, misalkan sekolah kader atau apa, oke lah, kita bisa anggap itu sebagai sesuatu hal yang harus diterima oleh setiap kader. Tetapi kan mengontrol setiap isu yang berkembang sebagai dinamika politik, kan kami tidak bisa menyampaikan kepada jutaan kader PSI bahwa Anda tidak boleh begini, Anda tidak boleh, kan tidak bisa begitu. Mereka memiliki kemerdekaan tersendiri untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan semua hal yang dianggapnya mungkin benar dalam setiap dinamika politik yang berkembang. Tetapi kalau pengurus, kami bisa pastikan tidak ada kalau pengurus. Jadi Anda menilai kasus ijazah palsu Jokowi ini yang sudah kita bahas bertahun-tahun ini memang sengaja dimainkan, begitu Mas Sandi? Mbak Mona, saya ini kan pelakunya Mbak Mona. Saya ini masuk ke dalam persoalan ini dulu yang mengunggah ijazah itu. Tidak ada saya itu masuk ke dalam hal-hal yang disengaja gitu loh. Bahwa saya menyampaikan itu dulu adalah untuk mengklirkan agar ini segera berakhir.
Karena kan seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali, ini kan Pak Jokowi dikuyu-kuyu gitu loh. Makanya kami coba, ini loh ijazahnya, tapi kan sampai hari ini masih terus nggak ada berhenti-berhentinya. Jadi kalau misalkan ini dimainkan, misal dalam tanda kutip ini dimainkan oleh pihak siapa? Kalau dimainkan oleh pihak Pak Jokowi, ya Pak Jokowi sudah menyelesaikan itu persoalan itu sesuai dengan standar hukum yang ada kan. Tapi kalau mereka misalkan yang menggugat ini terus-terus dia memainkan isu ini, ya berarti bukan kami pemainnya. Kan sederhananya begitu logikanya. Tapi kenapa isu ini sangat-sangat terkesan abadi begitu dan benar-benar dinikmati dan berlanjut gitu. Dan bahkan banyak lagi isu-isu besar lainnya bahkan itu tidak menjadi sorotan ya. Ya kalau Tidak kalau saya bisa menjawab itu dengan sederhana ya, berarti memang setiap isu yang dikehendaki ya, setiap isu yang menyangkut Pak Jokowi itu memang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia kan begitu. Karena misalkan kalau kita bicara soal tayangan di YouTube, di TV, kan mereka membahas sesuatu isu kan berdasarkan penonton. Oke. Interested penontonnya. Jadi persepsi publik atas kasus ini menurut Anda positif atau negatif? Kalau kami ya pasti positif. Karena kan mereka ingin melihat sebenarnya bagaimana persoalan ini diselesaikan kan. Nah sehingga penonton-penonton yang ada di misalkan sosial media maupun di YouTube atau di TV misalkan, itu kan pasti terbelah. Ya. Kita nggak bisa nafikan lah, itu pasti dia akan terbelah. Nah, pendukung Pak Jokowi itu berusaha. Misalkan kader-kader partai, pendukung Pak Jokowi, relawan, mereka kan sedang berusaha defense sebenarnya untuk membantah bahwa semua yang disampaikan oleh penggugat itu tidak benar, kan begitu. Oke, jadi ada faksi yang terbelah ya di publik begitu ya. Apakah dari PSI tidak berusaha untuk segera mendamaikan kedua kubu yang terbelah ini? Karena kan kita tentunya sebagai partai pendukung mantan presiden juga ingin bahwa bangsa kita ini bersatu, tidak terpecah belah. Tidak ada daya dan upaya kami di situ. Karena ini sangat kental, ini menurut pandangan kami ya, ada nuansa politik yang sangat kental di situ. Nuansa politik oleh siapa? Kalau ini begini, Mamona, kalaupun ijazah ini berakhir, tidak ada jaminan Pak Jokowi itu tidak akan diserang oleh isu-isu yang lain. Kan di situ. Kalau menurut saya, isu ijazah ini hanya channeling bagi mereka untuk menyerang Pak Jokowi. Tapi bahwa ini akan berhenti, menurut saya tidak. Karena faktor-faktor yang dulu awal-awal ini menjadikan isu ini terus bermunculan, itu kan banyak sekali. Ada berbagai macam isu yang silih berganti. Yang paling abadi kan memang yang ini. Iya. Yang paling abadi. Iya. Tetapi di situ kita bisa melihat bahwa memang tidak akan berhenti orang-orang ini untuk menyerang Pak Jokowi. Secara politik kita juga tidak bisa nafikan bahwa memang masyarakat kita terbelah. Ada yang menyukai Pak Jokowi dan ada yang tidak menyukai Pak Jokowi. Ini kan hanya soal persentase saja sebenarnya. Tetapi situasi itu terjadi kan kita tidak bisa menafikan. Sebagai mantan presiden 2 periode pula, pasti sangat cinta dengan rakyatnya begitu ya. Dan saat ini rakyat ini terpecah begitu ya, karena ada yang mendukung Pak Jokowi dan menyatakan bahwa ijazahnya asli, ada yang juga tidak percaya. Nah, apa susahnya sih bagi Pak Jokowi hanya menunjukkan selembar kertas ijazah? Memang yang menggugat itulah yang harus membuktikannya. Tapi kalau melihat situasi saat ini di mana isu-isu penting lainnya ini bahkan tidak menjadi sorotan ya, malah meramaikan isu ijazah satu orang mantan presiden. Jadi apa sih susahnya untuk memperlihatkan setelah itu case close? Ya, saya kembali lagi. Sebenarnya definisi menunjukkan itu seperti apa? Apakah definisi menunjukkan itu memegang ijazahnya lalu mengatakan ini ijazah saya, ini ijazah saya? Kalau publik mengatakan iya. Apakah itu definisinya? Tetapi kalau menurut kami definisi menunjukkan ijazah itu kan sudah selesai dengan diberikan kewenangan kepada Polda Metro Jaya, dalam hal ini Kamnak, Subdit 5 kalau tidak salah pada saat itu, memberikan mereka, mengundang para pihak-pihak ini untuk mempertontonkan ini loh ijazah Pak Jokowi. Anda boleh loh melihat ini, kan begitu. Bahwa kemudian di dalam proses waktu yang ada di Kamnak, mungkin tidak bisa membawa kamera, itu kan urusan lain. Itu kan kewenangan daripada pihak kepolisian. Mungkin barangkali di situ Pak Kepolisian misalkan mempertimbangkan agar tidak disentuh, mungkin tidak rusak apa dan lain-lain, kan bisa saja begitu. Tetapi menunjukkan itu kan sudah terjadi. Nah, kalau sekarang tidak percaya dengan apa yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya misalnya, jangan salahkan Pak Jokowi lagi. Karena Pak Jokowi sudah menunjukkan lewat Polda Metro Jaya.
Tanya Anda orang-orang yang menggugat ini, kenapa tidak percaya dengan kepolisian? Itu masalah mereka, bukan masalah Pak Jokowi. Gitu, Mbak Mona. Oke. Jadi tidak ada mungkin itikat baik sedikit mungkin dari Pak Jokowi untuk segera menyelesaikan perkara ini dengan seperti cara yang Anda sampaikan tadi itu. Sebentar. Sesimpel itu aja, Mas Andi. Yang mana Mbak Mona maksudkan sebagai itikat baik? Apa etikat yang kurang baik dari Pak Jokowi? Dulu Pak Jokowi itu berkali-kali menyampaikan kepada masyarakat ketika diwawancarai misalkan beliau menjadi presiden. Ya silahkan saja Anda tanyakan ke siapapun. Tidak ada satu orang pun di Indonesia ini yang pernah dihentikan oleh Pak Jokowi untuk bertanya ke UGM. Tanya ke UGM, tanya ke KPU, tanya ke Bawaslu, siapapun. Tidak ada satupun orang yang dihentikan. Tapi ketika Anda ingin melihat ijazah saya, ini hak saya loh untuk bisa menunjukkan atau tidak. Nah sekarang kalau etikat baik yang Anda maksudkan, etikat baik yang mana? Ketika beliau sudah menunjukkan itu di Polda Metro Jaya, ini loh, udahlah. Anda ini atur-atur saja. Yang jelas ini barang saya jangan rusak ya. Ya kan ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya. Nah maksud saya etikat baik kemana lagi? Kalau kita melihat ya secara faktanya saja ya Mas Andi ya. Setelah ditunjukkan oleh kepolisian, bukan hanya saja penggugat yang tidak puas ya, tapi masih banyak dari masyarakat kita ini yang ingin diyakinkan kalau ijazah Jokowi itu asli dengan cara ditunjukkan oleh Pak Jokowinya sendiri mungkin ya, dengan cara sesederhana itu saja Mas Andi. Agar segera tuntas perkara ini dan segera kita bisa move on. Saya heran juga ya kenapa mungkin ini ada hubungannya dengan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi ya. Tetapi kalau kita konteksnya adalah menunjukkan tadi, dulu pada awal-awal kasus ini bergulir, kan itu sudah ditunjukkan pertama di wartawan. Wartawannya pada diundang-undang. Mbak misalnya sebagai orang media, sekarang saya tanya, kalau Mbak misal mengatakan sudah ditunjukkan, lalu ada orang yang lain tidak percaya, itu masalah orang atau masalah Mbak? Kan begitu. Jadi kan masalah orang, kan karena ditunjukkan waktu itu oleh wartawan. Kemudian institusi di sini, misalkan kepolisian, seperti yang kita bahas tadi sudah ditunjukkan. Ya jadi masalah orang kalau dia tidak percaya sama pihak kepolisian. Nah sekarang kalau misalkan kita berdebat terhadap penggugat, 3 dari penggugat itu kan sudah mengatakan, sudah mempercayai. Misalkan Pak Egy atau Pak Lubis misalnya, sudah mempercayai, oh memang benar itu asli. Nah kalau memang sudah terbelah seperti itu, berarti kan bukan Pak Jokowi masalahnya. Masalahnya adalah mereka yang percaya atau tidak, begitu loh. Mas Andi, dengan kasus ini yang terus-menerus dibicarakan dan selalu menjadi hot topic, meskipun ada banyak sekali isu geopolitik lain yang lebih penting. Iya betul. Sikap Pak Jokowi sendiri, apakah merasa gerah karena terkesan menyudutkan dan bermaksud untuk mengerdilkan geng Solo, atau justru merasa nyaman karena artinya kan nama Jokowi ini selalu menjadi top of mind publik? Kalau dalam konteks yang itu sepertinya yang bisa menjawab adalah para lembaga-lembaga yang memang meriset itu secara komunikasi politik ya. Tetapi kalau kami... Partai yang sangat dekat dengan Jokowi. Tapi kalau kami melihat Pak Jokowi ini hanya sedang berusaha mengimbangi. Ketika ada yang mempertanyakan, ya beliau mengambil langkah seperti itu. Ketika ada yang menanyakan, ya beliau menjawab seperti yang kemarin. Sebenarnya tidak ada juga kami melihat Pak Jokowi itu seperti ada luapan-luapan emosi gitu ketika wartawan menanyakan. Karena beberapa tayangan misalkan di teman-teman media yang langsung ke Solo, kan beliau menjawab selalu dengan senyum. Hanya saja dulu pernah sekali itu beliau sampai mengatakan saya merasa dihina sehina-hinanya gitu. Tetapi kan peristiwa lalu yang mungkin dirangkai oleh beberapa pernyataan-pernyataan dari penggugat yang barangkali ada yang mengusik perasaan beliau pada saat itu. Tetapi kalau saya melihat, ya kalau Anda ingin mengakhiri ini ya Anda jangan bicarakan ini kan begitu. Oke. Dari perspektif Anda sebagai anggota partai, kira-kira masa depan kasus ini akan semakin panjangkah yang dibahas atau sampai di mana sih proses hukumnya yang Anda ketahui, Mas Andi? Ya, kalau saya melihat ya, karena ini kan hampir menyisakan satu step lagi, yaitu perampungan dari kepolisian untuk diserahkan ke pihak kejaksaan ya, terakhir. Tetapi kalau saya melihat ini pernyataan hari ini di salah satu media masih terbuka sebenarnya pintu maaf itu kalau misalkan ada yang
ingin meminta maaf kepada Pak Jokowi. Ini saya tadi Restoratif justice restoratif maksudnya. justice. Tetapi kan pihak penggugat juga tidak menginginkan itu. Seperti Pak Roy Suryo dalam satu pernyataannya mengatakan bahwa saya tidak mungkin akan mundur. Ya kalau memang begitu, ya kita ketemu di pengadilan semuanya. Nah kalau tadi pertanyaan adalah seperti apa ke depan, satu-satunya jawaban adalah pengadilan. Oke, jadi tidak ada pendekatan soft approach melalui ruang dialog? Approach itu kan sudah sempat diupayakan jauh-jauh hari sebelumnya. Makanya disampaikan dulu oleh Pak Jokowi maupun oleh pihak-pihak kepolisian, misalkan ada terbuka ruang untuk restoratif justice itu. Tetapi kembali lagi Pak Jokowi ini kan sebagai pihak yang kalau diminta untuk dimaafkan, ya beliau barangkali dengan segenap hati beliau akan memaafkan seandainya diminta. Tetapi kalau beliau yang menawarkan, ya tidak mungkin lah masa beliau akan menawarkan Pak Suryo sini saya akan maafkan, kan begitu. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin lah kalau menurut saya kalau beliau yang akan meminta. Misalkan seperti Pak Egy, Pak Damai Hari Lubis, Pak Rismon misal. Itu kan beliau sendiri yang meminta ke Solo. Datang ke Solo ya dengan meminta maaf setulus hati, ya itu akan dimaafkan. Tetapi kalau Pak Jokowi yang akan minta, ya tidak mungkin lah. Oke, seperti yang sudah-sudah loh. Kalau tidak bukan ada. Pak Jokowi, mungkin relawan ataupun pendukung Pak Jokowi lainnya yang akan menghampiri dan melakukan pendekatan damai terhadap para penggugat ini? Saya rasa sudah tertutup kalau hari ini. Sudah tertutup? Sudah tertutup kalau Tapi hari belum ini. P21. Kalau misalkan ini langkah terakhir ya, pintu terakhir untuk mempersilahkan kalau misalkan ada teman-teman yang ingin meminta maaf yang sudah menjadi tersangka-tersangka ini. Tetapi kalau ini dilewati kesempatan ini, saya rasa sudah tidak ada lagi. Karena ini kan menurut keterangan polisi yang juga saya dipanggil sebagai pihak terkait di situ, ini kan tinggal satu step lagi untuk menuju ke pengadilan untuk diserahkan berkasnya ke kejaksaan. Oke. Kalau sudah diserahkan ya berarti kan kita pengadilan semua. Jadi benar-benar tidak ada kompromi lagi ya? Saya rasa tidak ada kompromi lagi kalau kesempatan ini dilewatkan. Kecuali mereka mau melakukan restoratif justice. Kecuali kalau mereka mau restoratif justice, tapi kembali lagi bahwa restoratif justice itu adalah kewenangan dari penyidik, tetapi memaafkan itu barangkali Pak Jokowi berkenan. Oke, jadi memaafkan bisa, tapi tetap proses hukum berjalan, maksudnya begitu? Ya itu kan kewenangannya ada di mereka, kewenangan ada di penyidik, ada di Polda Metro Jaya. Ya tentu kita hanya bisa memprediksi, tetapi apakah itu bisa terjadi, ya tentu Polda Metro Jaya yang punya kewenangan, penyidik mereka. Oke, adakah mungkin dari pihak PSI untuk melakukan langkah-langkah tertentu begitu ya, agar tidak semakin keruh suasananya dan PSI juga tidak semakin terseret pusaran dari drama ijazah Jokowi ini? Sebenarnya kalau PSI sendiri, karena kami hari ini sedang sibuk bagaimana membentuk struktur dari pusat sampai ke daerah, PSI tidak pernah secara spesifik membahas hal ini sebenarnya. Kami jadi ini isu nggak penting ya? Lebih ke defense saja sebenarnya, mempertahankan manakala itu berkaitan dengan Pak Jokowi, ada pernyataan-pernyataan yang harus kami coba untuk untuk bantah misal, itu saja posisi kami. Tapi kalau kami khusus ini nggak ada. Arahan dari pimpinan itu tidak ada. Mungkin barangkali karena memang ketua umum kami adalah anak dari beliau sendiri, memang kami tidak terlalu khusus membahas ini di beberapa rapat, terutama rapat-rapat pengurus DPP gitu. Dan seingat saya sampai hari ini tidak pernah ada arahan dari Mas Ketum, Kaisang, untuk menyikapi ini seperti apa. Kecuali dulu satu. Dulu ketika beberapa orang penggugat ijazah Pak Jokowi ditetapkan sebagai tersangka, itu Mas Ketum jelas menyampaikan bahwa PSI tidak boleh mengomentari ini. Karena beliau mengatakan bahwa di satu sisi ini ada anak bangsa yang potensi hukum pidana di sini, PSI tidak boleh bersenang di sini gitu. Bersenang hati. Oke, nah kalau misalnya ketegangan soal ijazah Jokowi, kemudian statement keras dari Pak JK ke Pak Jokowi yang ditanggapi dengan santai oleh Pak Jokowi, ini kan memang dua tokoh bangsa besar begitu ya, ada ketegangan di sana. Nah, apakah mungkin ada niatan tulus dari Mas Ketum sebagai mungkin generasi muda begitu ya, untuk mungkin mengetuk pintu hati atau sowan gitu agar tidak semakin panas gitu suasananya? Oh, kalau itu memang sudah disampaikan kemarin oleh Ketua Harian kami, Bapak Ahmad Ali, bahwa beliau akan coba menjadi jembatan mungkin untuk menengahi, terutama yang berkaitan dengan soal isu agama yang pertama. Yang kedua soal ijazah,
waktu saya mendampingi ketua harian ke Solo waktu itu memang sudah disampaikan. Tetapi kembali lagi apa yang disampaikan oleh ketua harian kami Bapak Ahmad Ali bahwa sebenarnya kalau isu ijazah ini sudah tidak penting lagi sebenarnya untuk kami betul-betul menanggapi secara serius. Karena menurut pandangan ketua harian bahwa itu kan sudah diakui oleh semua pihak gitu loh, kecuali para penggugat. Oke, baik, baik. Mungkin ada masukan terakhir kepada pihak-pihak yang terlibat ataupun respons dari PSI? Saya Mewakili kembali lagi sebenarnya ingin mengatakan ya, kasus ini sangat disayangkan sebenarnya karena ada seperti tadi ada anak bangsa yang berpotensi tersangkut kasus hukum di sini yang Jadi kemudian PSI nanti implikasinya tentu adalah pidana ya. Itu kami sangat sayangkan. Tetapi yang kami juga harus menjadi pertimbangan bahwa agar ada kasus-kasus serupa seperti ini ke depannya tidak diselesaikan dengan cara-cara seperti ini kan. Bahwa apa yang sudah disampaikan misalkan oleh UGM, apa yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu, itu kan memang secara serta-merta itu tidak menjadi satu keyakinan bahwa itu asli. Tetapi setidaknya mulailah kita harus membangun trust terhadap institusi negara bahwa ke depan itu jangan sampai yang seperti ini terjadi lagi. Nah, poin pentingnya yang ingin kami sampaikan sebenarnya adalah kami menyayangkan, kami sangat menyayangkan. Semoga-semogalah nanti ke depan ini sebelum diputuskan oleh pengadilan, kedua belah pihak mungkin ada titik temunya sehingga tidak terjadi penahanan, masuk penjara apa dan lain-lain. Titik temu yang seperti apa maksudnya? Ya barangkali mungkin nanti di pengadilan kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Misalkan ini Pak Kira-kira Jokowi, opsinya apa? misalkan ini Pak Jokowi sudah lewat masa untuk memberikan ruang dalam hal restoratif justice, tetapi kalau misalkan nanti ke depan bisa saling memaafkan itu kan meringankan. Oh, tapi tetap ada hukuman, hanya meringankan. Ya, tentu itu adalah kewenangan hakim untuk memutuskan. Tetapi apabila itu terjadi nanti, mudah-mudahan lah itu bisa saling meringankan. Harapan kami itu saja. Kami tidak ada sedikit pun keinginan untuk melihat siapapun di penjara. Tidak ada. Kami tetap prihatin, tetapi dalam hal ini karena mereka mempertahankan argumentasi mereka, pendapat mereka, ya tentu salah satu jalur yang paling benar ya adalah kita harus melalui pengadilan. Oke, itu soal ijazah. Terakhir, tanggapannya terkait dengan polemik dengan Pak JK ini, yang katanya ini adalah balasan karena atas dasar kebencian, kemudian ada dendam. Kalau kita lihat polemik yang sekarang sedang berkembang yang berkaitan dengan Pak JK ini, saya justru kami ini sangat bingung ya. Sebenarnya subjek daripada yang Pak JK ini sebenarnya siapa? Kalau kita lihat narasi beliau, diksi beliau kemarin yang bilang termul itu juga nggak jelas siapa. Kan begitu. Publik udah paham siapa itu termul, Mas Sandi. Iya, tetapi kan karena Mbak Mona menanyakan kepada saya, tentu kapasitas saya tidak bisa menjawab mewakili semua termul-termul yang disampaikan oleh Pak JK. Kami tidak mengakui diksi-diksi termul itu. Ternak-ternak itu kami tidak ada di situ. Kami tidak ada di situ di ternak-ternak itu. Nah, makanya kalau misalkan ini pertanyaannya untuk PSI, ya tentu Pak JK kita serahkan saja apa maunya Pak JK kalau kami di PSI. Oke lah, kalau saya bantu terjemahkan, mungkin maksudnya Pak JK adalah para relawan Jokowi, para supporter Jokowi, Pak Jokowi bisa menjadi presiden sampai 2 periode, itu ada andil saya di sana, ada kontribusi saya. Kalau enggak, Pak Jokowi belum tentu bisa jadi presiden. Respons dari partai? Sebenarnya kan kalimatnya itu adalah bukan ada andil saya. Pak Jokowi jadi presiden itu karena saya, kan itu kalimat lengkap dari Pak JK. Nah itu kalau itu memang sudah dibantah oleh pimpinan kami di PSI. Misalkan ketua harian, wakil ketua umum itu kan sudah menyampaikan bahwa tidak ada yang berdiri sendiri dalam demokrasi itu. Kan semua memiliki faktor-faktor lain. Tapi itu faktor X-nya Pak JK itu. Belum tentu juga itu Pak JK menjadi faktor X. Bahwa itu rekayasa sejarah, bahwa itu kebenaran sejarah, ya kita tidak bisa mengujinya setelah 10 tahun gitu loh. Ya kan yang paling menentukan sebenarnya adalah partai politik itu sendiri kan. Bahwa ada yang membawa, kan misalkan seperti contoh, ada beberapa orang-orang yang mengklaim diri, ini di luar Pak JK, bukan saya mengatakan Pak JK, yang mengklaim diri bahwa justru mereka lah yang menjemput Pak Jokowi ke
Jakarta, dari Solo ke Jakarta. Banyak sekali itu. Maksudnya orang-orang yang mengundang Pak Jokowi untuk bahkan kalimatnya adalah membawa Pak Jokowi ke Solo. Banyak sekali itu. Saya tentu tidak bisa menyebut namanya satu persatu. Ada orang ini mengatakan ini, ada orang ini mengatakan ini, ya. Tetapi peristiwa masa lalu itu tidak bisa diuji hari ini dengan klaim-klaim sepihak. Karena pada akhirnya kita akan menyerahkan pada mekanisme demokrasi pada saat itu. Mekanisme demokrasinya apa? Ya tentu adalah partai politik. Di situ ada Gerindra, di situ ada PDIP, ada Hanura, ada P3, ya kan? Oke, jadi ini adalah mekanisme demokrasi yang kemudian memilih Pak Jokowi menjadi presiden. Bukan Pak Jokowi yang jadi kacang lupa pada kulitnya gitu ya? Oh tidak ada, Pak Jokowi itu tidak pernah lupa kacang akan kulitnya. Hanya ini kan kita membicarakan sebenarnya prioritinya. Beliau harus membalas jasa kepada siapa, kan begitu. Kalau kita membalas jasa kepada person ke person, kan kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar maupun di depan layar terkait dengan balasan beliau terhadap orang per orang. Tapi Anda tidak bisa menafikan juga kalau pada saat itu Pak Jokowi itu masih terlalu tidak begitu berpengalaman kalau dibandingkan dengan senior Pak JK. Sehingga ketika Pak JK dipasangkan dengan Jokowi adalah kalau katanya Pak JK kemarin adalah atas arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega untuk membantu Pak Jokowi untuk bisa membangun negeri ini. Saya kembali lagi, tetapi sebelum masuk ke sana saya coba lanjutkan tadi bahwa ini hanya soal priority ya, soal prioritas. Kalau bicara balas jasa dalam demokrasi, balas jasa terbesar itu adalah ke masyarakat kan sebagai pemilih. Sampai hari ini beliau masih membalas jasa itu. Pintu rumah Pak Jokowi masih terbuka hari ini. Every day, setiap hari. Kalau saya tidak salah, hanya libur di waktu-waktu tertentu. Kalau 365 hari dikali 100-200 orang, balas jasa seperti apa lagi kan begitu. Nah tetapi kalau person ke person, orang ke per orang, ya kita tidak tahu apa yang Pak JK dapatkan setelah Pak Jokowi menjadi presiden, apa yang Ibu Mega dapatkan misal, apa yang partai-partai pengusung dapatkan. Hal-hal yang sangat sulit untuk dibuktikan misalnya, kalau kita berbicara soal balas jasa ya. Tetapi kalau Pak JK sendiri kan udah jadi wapres. Ya kan, ketika bergandengan dengan Pak Jokowi, lalu beliau mengatakan hari ini bahwa itu semua karena saya, ya saya tidak tahu itu apa maksudnya. Nah lanjut tadi yang kedua soal pertanyaan Mbak tadi yang mengatakan apa tadi? Misalkan kita berbicara tentang bagaimana Ibu Mega gitu menjadikan Pak Jokowi untuk bekerja sama. Ya memang presiden dan wakil presiden itu trajektorinya memang begitu kan, secara politik saling melengkapi kan, tidak mungkin bekerja sendirian. Bahwa Pak JK kemudian membangun ini, membangun itu, ya seperti halnya Pak Prabowo dan Gibran hari inilah. Manakala Pak Prabowo membutuhkan Pak Gibran yang begitu. Baik, terima kasih, ya, terima kasih Mbak Andi Sandi. Kita akan kawal ya sampai mana ujung dari perkara ini. Tadi Bang Kozi juga tidak bisa kami undang kembali karena satu alasan dan lainnya. Saat ini bola sudah ada di tangan aparat penegak hukum dan tadi kan juga Mas Andi bilang ya, mudah-mudahan ada titik terang ya. Jadi ketegangan di antara kedua pihak ini mungkin juga bisa berakhir dengan tidak ada satu pihak pun yang harus mendekam ya masuk ke jeruji besi. Oke, terima kasih Mas. Ya damai-damai lah, biar bagaimanapun juga Pak Jokowi dan Pak JK ini kan orang tua kita di Indonesia ini ya. Damai-damai lah. Baik, terima kasih Mas Andi Sandi sudah berkenan hadir Ya. di studio NTV. Pemirsa, kami masih punya banyak informasi pilihan lainnya, tetaplah di NTV Prime.